Hai semua, adik-adik di rumah ketemu lagi sama Lose Melisa di acara ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus. Nah, adik-adik udah pada siap belum ibadahnya? Sudah mandi? Siapa yang sudah mandi? Sudah ganti baju? Bajunya sudah pakai yang rapi ya? Sudah pada cakep-cakep belum? Sudah pada cantik-cantik semua ya? Pasti sudah siap mau mulai ibadah online. Nah, kalau sudah siap, kita harus beri sikap yang bagus, sikap yang siap untuk mengikuti ibadah online. Nah, yuk sebelum kita mulai, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Nah, cinta semua ya pasti ya. Yuk sekarang kita mau nyanyi L-O-V-E. Yuk siap semua ya. Kita pakai gerakan. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Yuk sekarang kita mau berdoa. Yuk ikutin Lause berdoa ya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, untuk dapat terus menjalani kehidupan kami di tengah situasi saat ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Kita semua pasti cinta ya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga sayang dan cinta sama kita. Yuk kita nyanyi Jesus Loves Me ya. Yuk berdiri semua, yuk ikutin Lose gerakannya. Nyanyi sama-sama ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari jauh sekali. Siapa ya? Nah, sebelum itu kita mau doa dulu. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarmu di rumah? Aku dengar kalian sudah mulai bosan di rumah. Mungkin kalian bosan karena tidak bisa pergi ke sekolah minggu, atau jalan-jalan ke mall ya. Kalian harus sabar ya, semua ini pasti akan berlalu. Tetap di rumah dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Oh iya, aku belum memperkenalkan diri pada kalian. Perkenalkan, namaku Yunus. Ya, Yunus. Aku adalah seorang nabi Allah. Sehingga banyak orang-orang memanggil aku Nabi Yunus. Kalian tahu apa sih tugas seorang nabi itu? Ya, Tuhan Allah memilihku sebagai nabi karena Dia mau aku memberitakan firman kepada banyak orang. Tuhan Allah mau orang-orang mendengarkan kebenaran supaya mereka bertobat dan percaya kepada Allah. Sekarang aku mau bercerita kepadamu. Maukah kamu mendengarkan aku? Sebelum aku bercerita, aku mau kalian duduk yang rapi. Dengarkan aku baik-baik ya. Aku mau bercerita tentang kisahku dan ketidaktaatan aku kepada Allah. Begini ceritanya. Suatu hari, Tuhan Allah memerintahkan aku pergi ke sebuah kota. Ya, ke sebuah kota. Kota itu jauh di sana. Nama kota itu adalah Niniwe. Ketika Tuhan Allah menyuruhku pergi ke Niniwe, aku kesal sekali. Aku marah. Bukan marah kepada Allahnya, tetapi aku benci. Aku tidak suka kepada orang Niniwe. Kamu tahu kenapa? Karena orang-orang Niniwe itu, mereka semua terkenal sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang bebal, tidak mau mengenal Tuhan. Kejahatan mereka terkenal di banyak tempat. Oleh karena itulah, aku benci pada mereka. Saat itu aku berkata kepada Tuhan Allah, Tuhan, kenapa aku mesti ke sana? Kenapa aku harus ke Niniwe? Aku rasa mereka tidak pantas mendapat belas kasih Tuhan. Mereka terlalu jahat. Mereka tidak perlu diampuni oleh Tuhan. Tapi kalian tahu kan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak hanya mengasihi orang-orang yang baik. Dia mau orang-orang di kota Niniwe semua percaya dan bertobat. Tetap saja aku kesal. Aku tidak suka. Aku mulai berpikir-pikir, bagaimana ya caranya? Aku gak mau ke sana. Lalu, aku merencanakan sesuatu. Ya,
Aku merencanakan sesuatu. Aku tidak mau taat kepada Allah. Aku tidak mau disuruh ke Niniwe. Lalu, aku memutuskan pergi ke satu tempat yang disebut Yafo. Aku pergi ke sana dan dari sana aku mendapat ide. Aku akan membeli tiket kapal. Ya, tiket kapal laut. Aku akan pergi ke Tarsis. Tarsis adalah sebuah kota yang berlawanan dari Niniwe. Pokoknya, aku tidak mau ke Niniwe. Aku akan pergi ke Tarsis. Tapi, menurut kalian, Tuhan Allah tahu nggak ya kalau aku sebenarnya mau pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe? Ya, Tuhan Allah tahu. Tapi aku tetap bersikeras. Aku naik kapal, pergi ke Tarsis. Saat itu aku ingat sekali. Awan biru, langit cerah, angin dan ombak, semua tenang. Wah, aku pun naik ke atas kapal. Lalu, karena suasana yang sangat tenang, aku pun mulai tertidur di atas kapal. Tiba-tiba, ketika kami berada di tengah lautan, suasana berubah drastis. Yang tadinya tenang, tiba-tiba terjadi badai yang besar. Ya, badai yang besar. Saat itu, awan mulai gelap. Angin berhembus sangat kencang. Dan petir menyambar-nyambar. Kapal yang kami naiki mulai bergoncang-goncang. Ombak di lautan semakin tinggi dan menghempas kapal kami. Tapi saat itu aku masih tertidur. Sementara kapten kapal dan orang-orang lain di kapal itu mulai ketakutan. Mereka berusaha mendayung kapal. Dengan sekuat tenaga mereka mendayung kapal itu. Tapi ombak dan angin semakin besar. Badai itu menerpa kapal kami. Lalu aku terbangun dan aku naik ke atas dan aku melihat orang-orang di sana semua ketakutan. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka berdoa kepada ilah-ilah yang lain. Menurutmu, apakah badai menjadi reda? Apakah angin menjadi tenang? Tidak, sama sekali tidak. Ketika itu, aku sadar badai yang menimpa kapal kami ini semua terjadi karena salahku. Ya, karena salahku. Karena aku ingin lari dari Tuhan. Aku tidak mau ke Niniwe, tapi aku melarikan diri ke Tarsis. Dan Allah tidak suka ketidaktaatan aku. Lalu aku berkata kepada orang-orang di atas kapal itu, ini semua salahku. Jadi, buanglah aku, lemparlah aku ke laut. Semua orang bingung. Semua orang pada awalnya tidak mau melemparkan aku ke laut. Tapi, badai semakin besar. Ombak semakin tinggi.
Dan kapal kami mulai semakin terombang-ambing, semakin bergoyang-goyang. Dan semua orang bertambah takut. Akhirnya mereka pun melemparkan aku dari kapal ke laut. Kalian tahu apa yang terjadi? Seketika badai, angin, petir yang menyambar, langit yang hitam, semua berubah. Angin menjadi tenang, ombak menjadi tenang, dan kapal itu dapat berlayar lagi. Lalu bagaimana dengan aku? Yunus yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang sudah dilempar ke lautan. Apakah Tuhan membiarkan aku? Apakah Tuhan membiarkan aku tenggelam? Ternyata tidak. Tuhan Allah tetap memeliharaku. Tuhan Allah tetap menjaga aku. Tiba-tiba, datanglah seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu pun membuka mulutnya. Tentu mulut ikan itu juga besar sekali. Dan apa yang terjadi? Aku digigit ikan itu. Tidak. Tetapi ikan itu menelanku. Ya, aku ditelan. Aku berada di dalam perut ikan. Menurutmu, bagaimana suasana di sana? Tentu tidak menyenangkan. Di sana gelap, bau sekali. Ya, bau karena aku ada di dalam perutnya. Tapi selama 3 hari dan 3 malam aku berada di dalam perut ikan itu. Aku justru disadarkan akan dosa dan ketidaktaatanku. Aku menyesal karena aku tidak mau taat kepada Allah. Aku berdoa selama 3 hari 3 malam itu. Aku memohon pengampunan Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang tidak mau taat ini. Tuhan, ampuni aku karena aku lari dari perintah-Mu. Aku melihat bagaimana Tuhan Allah mengasihiku. Aku berdoa kepada Tuhan, mulai hari ini, aku mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Aku juga berjanji akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tiba-tiba, Tuhan Allah memerintahkan ikan yang besar itu untuk berenang ke arah pantai. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ikan yang besar itu memuntahkan aku ke daratan. Aku selamat. Aku tidak tenggelam. Aku tidak mati dimakan ikan. Aku selamat. Saat itu, Tuhan Allah ternyata tetap menyuruh aku pergi ke Niniwe. Dan kali ini, aku mau taat. Aku melakukan apapun yang Tuhan Allah perintahkan kepadaku. Karena aku adalah Nabi Allah. Akhirnya, kali ini, aku pergi tanpa rasa takut. Aku pergi tanpa rasa marah, tetapi aku belajar untuk taat kepada Tuhan. Aku pergi ke Niniwe.
Sesampainya di Niniwe, aku pun menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Aku menyampaikan kepada semua rakyat Niniwe, termasuk kepada rajanya mereka. Aku berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang-orang Niniwe. Allah berencana untuk membinasakan kalian, menghukum kalian karena dosa-dosa dan kejahatan kalian kepada Allah. Tanpa disangka, ternyata orang-orang Niniwe yang jahat, yang penuh dengan dosa itu, mereka mau mendengarkan aku. Akhirnya, raja pun memerintahkan seluruh bangsa Niniwe untuk bertobat, mengenakan kain kabung. Tidak hanya orang-orang Niniwe saja, tetapi hewan-hewan pun memakai kain kabung. Dan Raja Niniwe memerintahkan juga kepada mereka supaya mereka berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan Allah agar dosa-dosa mereka diampuni. Dan orang-orang Niniwe mengubah cara hidup mereka. Mereka yang tadinya jahat berubah menjadi orang-orang yang baik dan takut kepada Allah. Allah senang dan Allah tahu bahwa orang-orang Niniwe itu sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya. Senang sekali rasanya melihat Tuhan Allah berbahagia karena banyak orang yang percaya kepadanya. Lalu, dari kisah ini, aku sadar, aku diingatkan oleh Allah betapa kasih Allah itu sangat besar. Dia mengasihi orang Niniwe, meskipun mereka penuh dosa, tapi Tuhan Allah ingin mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga mengasihi aku, juga mengasihi kamu yang ada di rumah. Mungkin aku bisa membenci orang. Mungkin aku bisa tidak suka pada orang karena mereka tidak berbuat baik padaku. Kamu juga kan? Mungkin di sekolah, di rumah, ada teman-teman yang nakal kepadamu, sehingga kamu benci mereka, sehingga kamu tidak suka mereka. Tapi ingat satu hal, Tuhan Allah mengasihi semua orang yang mau percaya dan bertobat kepadanya. Anak-anak di rumah, maukah mulai hari ini kalian semua belajar untuk mendoakan orang-orang yang mungkin menyebalkan buat kalian. Mendoakan orang-orang atau teman-teman yang mungkin sering membuat kamu sedih, membuat kamu marah. Berdoalah buat mereka. Dan jangan lupa ceritakan tentang Yesus Kristus yang mau mengampuni mereka, yang mau mengubah hidup mereka dan mengasihi mereka. Nah, itu tadi ceritanya. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan ya. Ikutin langsung sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku,
aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan ibadah online ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami semua dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik semua. Bye-bye.